نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوة الإيمان أعزنا الله وإياكم أجمعين sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata, "Inna siyarar rijal ahabba ilayya min kathirin min al-fiqh." Sesungguhnya mendengarkan, mempelajari, mengkaji manusia-manusia mulia dan amalan-amalan mereka jauh lebih saya senangi dari banyak bab pembahasan dalam fikih. Jamaah rahmati oleh Allah, pada khutbah Jumat singkat ini Al-Faqir Khatib ingin sejenak mengajak kepada seluruh jamaah natasaffah at-tarikh, membuka kembali lembaran sejarah kemuliaan umat Nabi Muhammad, mengambil ibrah, pelajaran dari manusia-manusia mulia yang hidup di masa Rasulullah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairul quruni qarni." Sebaik-baik umatku adalah umatku yang hidup di masa Nabi, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim ajma'in. Di khutbah singkat ini khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah mengambil ibrah, pelajaran dari sosok sahabat Nabi Muhammad. Umruhu fil Islam, umurnya dalam Islam sangat singkat. 6 sanawat, umurnya dalam Islam hanya 6 tahun. Allahu Akbar. Allah lapangkan dadanya untuk Islam di umurnya kira-kira 31 tahun. Wa tawaffahu Allahu syahida, dan wafat mati syahid membela agama Allah di umurnya kira-kira kata ulama 37 tahun. Itu artinya Allahu Akbar, umurnya dalam Islam hanya 6 tahun. Tapi tunggu dulu, dengarkan isma madza yaqulul Mustafa. Dengarkan kemuliaan sahabat yang umurnya dalam Islam hanya 6 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari wafatnya sahabat ini menyanjung sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Rasulullah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Ya ummatal Islam, wahai umat Nabi Muhammad, dengarkan sanjungan Rasulullah kepada sahabatnya yang umurnya dalam Islam hanya 6 tahun. Rasulullah berkata, "Hadza, dia ini sahabatku, taharraka lahul arsh." Tahukah kalian, hari ini hari ketika dia meninggal, hari ini ketika dia wafat, Ja'a Jibril turun ke bumi hanya untuk menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, taharraka arsyur Rahman." Arsh kerajaan Allah bergetar dengan wafatnya sahabat ini. Allahu Akbar. Belum sampai di situ, Rasulullah kemudian berkata, "Wa futtihat lahu abwabus sama." Tak hanya arsy Allah yang bergetar, pintu
pintu-pintu langit Allah dibukakan untuk sahabatku ini. Hadza, sahabatku ini, kata Nabi yang ketiga. Wa syahidahu 70,000 minal malaika. Hari ini ketika dia meninggal, kalau kalian merasa ringan membawa jenazahnya, fala ta'jab, jangan kaget, kata Nabi Muhammad. Bagaimana jenazahnya tidak ringan kalian bawa, kalau hari ini ada 70,000 malaikat Allah nazala minas sama, turun dari langit untuk menghadiri jenazah sahabat ini. Allahu Akbar. Man hadha sahabil jalil? Siapakah orangnya? Amalan apa yang sudah dilakukannya dalam Islam sehingga ia mendapatkan syahadah, persaksian yang begitu mulia dari Nabi. Bergetar arsy Allah ketika dia mati. Futtihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit Allah dibukakan untuknya. Dan yang ketiga, syahidahu 70,000 malaika, 70,000 malaikat Allah hadir melayat jenazahnya. Ya, dia adalah sahabat Nabi Muhammad, Sa'ad ibn Mu'adz ibn Nu'man ibn Umru'ul Qais ibn Zaid ibn Abdul Ashhal, pemimpin Bani Abdul Ashhal, pemimpin Al-Aus di Madinah. Lalu apa amalannya? Apa yang dilakukannya untuk Islam sehingga ia mendapatkan kemuliaan ini? Jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang semoga Allah mampukan kita mengikuti jejak sahabat-sahabat Rasulullah. Di antara amalan-amalannya, da'watuhu ila dinillah, dakwanya Sa'ad ibn Mu'adz kepada agama Allah. Ketika Allah lapangkan hidayah sahabat ini, Sa'ad ibn Mu'adz, untuk Islam, maka malam dia masuk Islam, hari dia masuk Islam, dia kumpulkan semua anggota kabilannya lalu berkata, dan saat itulah dia mendakwakan agama Allah, mempertaruhkan jabatan yang dimiliki oleh sahabat ini antara mengikuti atau kemudian meninggalkan Sa'ad ibn Mu'adz. Tapi inilah dakwah di agama Allah. Sa'ad ibn Mu'adz ketika mengumpulkan Bani Abdul Ashhal berkata, ya Bani Abdul Ashhal, madza taquluna anni fikum? Bagaimana pendapat kalian tentangku? Lalu mereka menjawab, Anda adalah pemimpin kami, wahai Sa'ad ibn Mu'adz. Maka Sa'ad ibn Mu'adz berkata, fa wallah, demi Allah, inna amwalakum wa kalamakum wa rijalakum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasuli. Wahai kaumku, wahai kabilah Bani Abdul Ashhal, mulai malam ini harta kalian, wanita-wanita kalian, perkataan-perkataan kalian, laki-laki kalian haram bagi saya sampai kalian semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Dan tahukah kita apa yang terjadi, jemaah yang dirahmati Allah? Malam itu juga, ma baqiya darun fi Bani Abdul Ashhal, tidak ada rumah di Bani Abdul Ashhal kecuali semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Umur yang begitu singkat mendakwakan agama Allah. Bahkan masuk Islamnya orang-orang Madinah Al-Ansar tidak lepas dari juhud, usaha dakwah Sa'ad ibn Mu'adz. Lalu mari muhasabah diri kita, jemaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak di antara kita puluhan tahun umurnya dalam Islam, sampai beruban dalam Islam, ma qaddama lil islami syai'a, tidak memberikan untuk agama Allah, tidak memberikan untuk Islam sedikit pun, bahkan keberadaannya dalam Islam hanya merusak citra Islam di hadapan umat manusia. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, di antara amalan sahabat Sa'ad ibn Mu'adz yang bergetar arus kerajaan Allah ketika dia wafat, hubbuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi. Demi Allah, tidak ada orang yang mencintai Rasulullah melebihi kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah kepada sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sa'ad ibn Mu'adz. Setelah terjadinya perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, di antara sahabat yang terluka keras adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Badannya penuh dengan luka, tapi dengarkan doanya setelah perang Khandaq. Ia berkata, Allahumma, ya Allah, in abqaita min harbi Quraisyin syai'a, kalau masih ada tersisa peperangan dengan orang-orang Quraisy, aku yang saat ini menjelang mati, aku yang saat ini sedang terluka keras, fa abqini laha, panjangkan umurku jika masih ada perang dengan Quraisy, fa innahu la ahabba
qaumin alayya an ujahidahum, karena tidak ada orang yang paling senang aku perangi dari orang-orang yang adzau nabiyah wa akhrajuhu wa adzabuhu, dari orang-orang yang menyakiti nabimu bahkan mengusirnya dari negerinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari tanya diri kita, sudahkah kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat? Berapa banyak di antara umat Nabi Muhammad memiliki jabatan, memiliki harta, yang dengan jabatannya, hartanya dia bisa membela Rasulullah, namun tidak dengan harta, tidak pula dengan jabatan, tidak pula dengan lisan, tidak pula dengan tulisan, ia membela kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jamaah rahmatullah, di antara amalan-amalan sahabat Sa'ad ibn Mu'adz yang menjadi sebab kemuliaannya di hadapan Allah, selain dakwanya di jalan Allah, kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihaduhu fi sabilillah, jihadnya di jalan Allah. Jangan lupa perang Badar adalah perang penentu, ma'rakatul furqan. Rasulullah berkata, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kalau kami hambamu, kalau umat Muhammad sampai kalah di perang Badar, lan tu'bad fil ardi abada, engkau tidak akan pernah lagi disembah di atas muka bumi ini. Allahu akbar. Rasulullah mengumpulkan sahabatnya, lalu meminta pendapat-pendapat mereka. Berdiri Abu Bakar, berdiri Umar, berdiri Uthman, berdiri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Namun Rasulullah masih terus meminta pendapat mereka, sampai berdirilah Sa'ad ibn Mu'adz, pemimpin Ansar. Lalu berkata, ya Rasulullah, ka'annaka turidana, seakan-akan engkau menginginkan kami yang berbicara. Ya Rasulullah, amanna bik, jangan ragu ya Rasulullah, kami beriman kepada wasaddaqna, dan kami sudah mempercayai apa yang kamu sampaikan. Ya Rasulullah, fawallah, demi Allah, seandainya engkau memerintahkan kami orang-orang Ansar melewati samudra luas ini, lakhatna, sungguh kami akan melewatinya. Ma taraka fina ahadun, tidak ada yang diam satupun dari orang-orang Ansar, dari orang-orang Bani Abdul Ash'al. Mudah-mudahan Allah senantiasa memilih kita, tenaga kita, ilmu kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma istakhdimna wa la tastabdilna. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang meninggalkan agama Islam, siapa yang tidak mau perhatian untuk Islam, siapa yang tidak mau berkorban untuk Islam dengan ilmunya, jabatannya, tenaganya, dengarkan kata Allah, fasawfa ya'tillah, Allah akan mematikan kita semuanya. Lalu Allah akan mendatangkan hamba-hamba pilihan Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin, saling berlemah lembut kepada orang-orang beriman sementara tegas terhadap orang-orang kafir. Wala yakhafuna lawmata laim, dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruh 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 innahu huwal ghafurur rahim.